Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Selma Farm yang membahas beraneka ragam tentang tanaman atau tentang pertanian. Tentunya harapan kita semoga obrolan-obrolan kecil ini bisa bermanfaat baik untuk para hobi di rumah ataupun para petani pada umumnya. Kemarin sudah beberapa video kita coba buat yang khusus membahas sekilas tentang pupuk. Nanti akan kita perdalam pada video-video berikutnya semakin detail tentang pupuk itu sendiri. Jadi untuk video-video awal ini kita membahas masih general. Nah, hari ini kita akan mencoba menjelaskan faktor yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pemupukan. Kenapa? Yang harus kita pahami seperti ini, bahwa sebagus apapun pupuk, sehebat apapun kualitas pupuk, tapi ketika diaplikasikan tidak akan berpengaruh manakala syarat yang dikehendaki untuk budidaya tanaman itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang kami maksudkan di sini adalah bahwa langkah pertama sebelum melakukan pemupukan adalah kita harus mengetahui pH tanah, keasaman tanah. Nah, jadi pH tanah ini, keasaman tanah ini adalah perihal yang paling mutlak untuk keberhasilannya pertanian. Bahkan bisa dikatakan sebagai langkah awal kesesuaian pH ini. Secara teori, sederhananya begini, mudah-mudahan bisa dijelaskan. pH itu kalau kita tarik garis lurus itu 1 sampai 14. Angka di tengah adalah 7. 1 sampai 7 itu disebut dengan asam. Di atas 7 sampai 14 itu disebut basa. Jadi yang disebut keasaman, pH, itu adalah 1 sampai 7. Nah, rata-rata tanah di Indonesia, kecenderungannya tanah di tempat kita itu rata-rata pH-nya kisaran di antara 5 sampai 6, itu udah termasuk cukup bagus. Jadi dengan pH 6 itu udah cukup bagus. Cuma untuk memaksimalkan pH itu sebaiknya kita gunakan untuk meningkatkan pH tanah itu, baik tanah di kebun ataupun tanah media untuk tanaman di pot, adalah kapur seperti ini yang disebut dengan kapur pertanian. Ada yang menyebutnya kapur pertanian atau istilahnya dolomit, merek-mereknya ada Kaptan. Intinya dia adalah kapur pertanian. Cara penggunaannya mudah, tinggal diaduk aja. Kalau kita gunakan di lahan, tinggal kita tebar di lahan sambil kita olah lahan. Kalau di tanaman di pot, kita aduk dengan media tanam dicampur dengan kapur. Jadi fungsinya Kaptan atau dolomit atau kapur pertanian adalah untuk meningkatkan pH tanah. Karena kalau pH tanahnya rendah, pupuk sebagus apapun tidak akan diserap oleh tanaman. Kemudian alat ukur untuk mengukur pH tanah itu sudah banyak. Cuma kalau untuk kita hobi di rumah tidak perlu juga mempunyai alat ukur pH tanah, cukup dengan perkiraan kita kasih dengan dolomit, ya insya Allah media tuh udah naik. Nah, ini adalah alat ukur pH tanah. Cara penggunaannya tinggal kita tancapkan di tanah. Namanya apa tuh, Pak Di? Ini namanya pH meter. pH meter. Jadi alat ukur untuk keasaman tanah. Nah, di sini pH tanah itu biasanya jarum tuh berada di tengah, di angka 7, bukan di angka 0. Nah, nanti dia akan bergeser ke kiri atau ke kanan. Tapi kalau untuk keasaman dia akan bergeser ke kiri menunjukkan 7 atau 6, kurang dari 7 ya 6,5 biasanya seperti itu. Jadi sederhananya untuk ngetes keasaman tanah kita gunakan pH meter. Cuma untuk yang bertanam di kebun, saya sangat menyarankan sebelum melangkah pengolahan lahan ataupun sebelum melakukan penanaman, tolong cek dulu keasaman tanah atau pH tanahnya supaya hasilnya tidak mengecewakan.
Itu tentang fungsi dari pH tanah. Jadi sekali lagi, pH tanah itu adalah keasaman, 1 sampai 7 itu adalah asam, di atas 7 sampai 14 itu adalah basa. pH terbaik, pH netral adalah 7. Itu. Jadi kurang lebih sekilas tentang pH tanah itu seperti itu. Silahkan layangkan pertanyaan jika ingin ada yang ditanyakan lebih jauh tentang keasaman tanah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan di obrolan pagi ini. Nantikan video-video kami selanjutnya sebelum kita membahas hal-hal tanaman yang spesifik. Seperti kita perlihatkan bagaimana kebun cabai, kebun melon, kebun tomat, cara bertanam cabai yang baik, tomat yang baik. Saya tetap akan bahas dulu dasar-dasar pertanian sebagai pondasi untuk kita melangkah dalam budidaya tanaman. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bertani, kita semua bisa. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.